Kalau di sini itu untuk ambil bambu ada sebagian dari sini, cuman kebanyakan kita dari luar ya, luar daripada daerah sini. Kenapa? Karena di sini itu emang bambu banyak ya. Cuman yang kita pergunakan bambu di sini itu kualitas bambunya lain sama yang dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Explore dimanapun Anda berada. Semoga Sobat Explore sehat selalu. Video kali ini Explore Media mengekspos tentang unit kegiatan masyarakat di Kampung Pasir Angin, Pagar Batu, Pandeglang, Banten, berupa kerajinan bambu khas Pagar Batu. Sebelum Sobat Explore melanjutkan video kali ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe agar Sobat Explore tidak ketinggalan menerima ragam informasi yang kami berikan. Kali ini kita sudah bertemu dengan salah satu penanggung jawab atau PIC atau apa sebenarnya sih koordinator UMKM itu Mas Trisno. Mas Trisno ya? Sutrisno aja. Enggak, soalnya asli ini Sunda sebetulnya saya. Oh iya, ya Sunda, Trisno namanya. Jadi luar biasa namanya. Oh cuman dia pakai orang-orang Sunda. Iya. Mas Trisno, Iya. saya pengen tanya Kang Trisno aja. Iya. Saya bertanya-tanya tentang kegiatan atau usaha bersama yang dilakukan selaku koordinator ya, Iya. koordinator tentang kegiatan UMKM. Ini kegiatan dilakukan dari ibu-ibu semua ya, atau memang dari Iya, dari ibu-ibu. Kebetulan di sini kan kelompok ini kan dari ibu-ibu semua ya. Cuman ada 1, 2, 3 orangnya dari laki-lakinya. Oh 3 laki-laki. Yang mana kita ambil yang laki-lakinya itu kan ada pekerjaan yang agak sedikit berat. Contoh untuk membelah bambu, contoh buat kayak gininya kan, buat lingkarannya, buat pengkunya itu kan kita gunakan tenaga laki-laki gitu. Oh oke, ini saya mau tanya tentang bahan baku bambu. Bahan baku bambu itu ini berasal dari desa Pasir Angin atau memang kita ngambil dari, atau misalkan kita pembuat bahan bakunya saja gitu, belum diolah bahan jadi atau gimana? Kalau di sini itu untuk ambil bambu ada sebagian dari sini, cuman kebanyakan kita dari luar ya, luar daripada daerah sini. Kenapa? Karena di sini itu emang bambu banyak ya. Cuman yang kita pergunakan bambu di sini itu kualitas bambunya lain sama yang dari luar. Oh, coba apa sih bentuknya Mas? Model bambunya itu contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini, yang mana ya? Nih yang kayak gini nih ya, yang seret kayak gini. Kalau di sini kan bambu yang di sini itu ada ini banyak kadar airnya ya. Oh, jadi kadar airnya berapa persen? Pokoknya kalau misalkan di sini itu yang kita ambil itu untuk bambu itu gak sama daerah luar. Makanya kenapa kita sering ambil dari daerah luar itu. Jadi kualitas kadar airnya gak terlalu tinggi, gak kayak sama yang di sini gitu. Kalau di sini mah kadar airnya lumayan. Nah ini pengelolaan kerajinan bambu itu memang kita nyetok, misalkan dia buat apa tuh caping ya, misalkan buat ini kita bahan bakunya kita buat bahan dasarnya, terus atau kita termasuk finishingnya apa yang sudah jadi, memang udah di finishing di sini. Langsung di finishing. Langsung finishing ya. Langsung sampai beres. Cuman ini juga ada yang kalau misalkan ya kan di sini kebanyakan ini semua bukan di sini aja. Untuk satu kampung ini kan bikin kerajinan seperti ini. Nah, desa Pasir Angin ini? Ya, satu kampung Pasir Angin bikin kerajinan seperti ini. Yang mana ini kita di sini itu bikinnya juga kalau misalkan dari rumahnya masing-masing warga gitu ya. Ada juga yang nggak sampai finishing. Jadi masih bahan kayak begini belum beres kan nih. Ini belum beres nih. Nah, ada yang bisa dijual langsung ke pengepul atau tengkulak gitu. Gitu. Jadi kita nanti ada tengkulak yang datang ke sini ngambil nih barang, atau memang Kang Trisno itu misalkan nih dari pemerintah Kabupaten Banten
Iya. Terus misalkan pemerintah kabupaten mengambil itu dibawa satu tempat. Apa begitu modelnya atau memang tengkulak yang datang ke sini? Kalau di sini itu kan tengkulak juga ada ya untuk di satu kampung ini, bukan 1-2 orang aja. Cuman kebetulan kita di sini itu sekaligus kan kita ini kerja kelompok nih. Di sini itu, nah di sini itu yang bikin di sini tuh semuanya gitu. Terus hasil daripada kerja kelompok ini ditampung di kelompok sini sendiri. Itu kebetulan di sini juga kelompok ini sekaligus jadi pengepul. Nah, ketimbang ibaratnya kita jual ke pengepul yang lain, kan lumayan nih, ada keuntungan misalkan dari satu buahnya itu ada lebihnya ya. Nah, untuk dijual langsung ke pengepul kan sayang juga ya, luar daripada kelompok ini. Kebetulan kelompok di sini sekaligus pengepul, dijual ke sini, terus hasil daripada salah satu dari anyaman ini, kalau penghasilannya itu bisa dibagi kelompok juga gitu penghasilannya. Ini kan nama usahanya anyaman bambu mawar Berkah ya. Nah, ini tahun berdirinya kapan? Tahun berdirinya itu 2015. 2015. Itu cukup lumayan juga. Ya. Lumayan juga. Lama juga. Nah, memang ada bantuan dari pemerintah kabupaten atau memang terus dibentuk dari pemerintah setempat untuk membuat UMKM atau memang inisiatif dari kita? Nah, kan ini kebetulan di sini juga untuk masalah ngebentuk pengrajin seperti ini, cuman berdirinya itu bukan tahun 2015 ya. Ya, karena kan di sini sudah temurun-temurun ya dari nenek moyang kita yang dulu ya. Cuman di sini kita bentuk kelompok itu berdiri tahun 2015 itu, alhamdulillah kita dapat bantuan dari pemerintah juga gitu ya, bantuan dana dari pemerintah yang bernama kelompok usaha bersama itu Kuba. Ini sebenarnya sangat potensial ya. Ya. Terus kalau misalkan memang anyaman bambu ini dijual di warga, misalkan di semacam kayak kampung wisata Pasir Angin kerajinan bambu misalkan, jadi ada outlet itu kan, outlet khusus atau estalase ya, estalase kerajinan masyarakat itu dipamerkan. Jadi kalau misalkan ada pengunjung datang, kita bisa lihat, oh ini kerajinan kita, langsung mau beli gitu kan. Kira-kira menarik nggak tuh ya? Ya, sangat menarik sekali itu. Soalnya ini juga kebetulan meskipun tidak ada ibaratnya tempat atau etalasenya untuk jualan seperti itu, kan kebanyakan di sini juga banyak pengunjung nih, banyak yang jarah ke Sumur Tujuh ataupun ke Keramat Serako gitu ya, atau ke Masjid Kuno, ke tempat-tempat wisata yang lainnya. Mereka itu suka kalau misalkan ke sini itu kebanyakan juga yang beli. Cuman insya Allah untuk kedepannya juga kita akan lebih tingkatkan lagi, kembangkan lagi ya seperti tadi. Mudah-mudahan kita bikin stand ataupun bikin tempat buat jualan seperti itu. Oh baik. Nah, satu lagi nih, Ya. yang Kang Seto kan selaku dari Ketua Karang Taruna Pagar Batu Ya. nih, nggak salah. Ini nggak ada aktivitas anak-anak muda turut membantu atau ikut serta dalam kegiatan UMKM kan? Kalau untuk kegiatan untuk di masa anak mudanya kan untuk di sini itu mayoritasnya kebanyakan yang perempuan ya, untuk para pengrajin ini. Cuman sekarang ini udah dari laki-lakinya juga alhamdulillah sebagian udah ada untuk menjadi pengrajin ini. Soalnya pengrajin ini juga bukan bisa dikerjakan oleh kaum perempuan aja ya, dari kaum laki-lakinya juga bisa dikembangkan. Contoh yang kemarin-kemarin juga saya sudah bikin, bukan seperti ini aja. Kita di sini juga nih sama ibu-ibu di sini bikin kerajinan contoh dari kap lampu gitu kan, untuk kap lampu, terus buat bokor gitu ya, bisa jenis yang lainnya gitu. Kemarin Ini apa nih? Ini model apa? Yang mana? Kang? ini Ini apa namanya? yang ini ya. Nah, yang ini kalau di sini itu disebutnya ini asupan bacang katanya. Oh, asupan Ya, bacang. kan ada 2 macam kayak seperti itu tuh ya. Oh, iya. Ini berapa lama kalau buat pembuatan ini kan? Kalau pembuatan ini Sehari bisa dapat berapa kalau buat kayak itu? biasanya seberapa, Min? Ada 10 ya? Satu hari bisa Kayak 10. itu seperti itu, satu orang itu 10. satu orangnya itu. Lumayan juga. Nah, terakhir Kang, ada nggak harapan dari Kang Trisno selaku koordinator UMKM ini terhadap pemerintah atau
lembaga-lembaga tertentu untuk mendukung UMKM itu, harapan-harapan itu. Ya, harapan saya ya, dari dulu juga saya sering kali kepada pemerintah atau instansi terkait ya, saya memohon kepada bapak-bapak ataupun ibu-ibunya ya, yang di bidangnya seperti itu. Saya yang diharapkan sama kita ini di sini tuh, satu, kita belum punya tempat untuk kerja kelompok. Contoh yang sekarang ini kita kan pergunakan ini tempat punya anggota, salah satu punya anggota. Ya, kami mohon itu, harapan kami ini intinya kita ingin punya tempat untuk usaha kelompok ini gitu. Kalau bisa kegiatan UMKM mawar Ya. berkah ini bisa mendapatkan support dari pemerintah setempat agar mereka punya bidang punya ruang lah ya untuk Ya. produksi kegiatan UMKM. Dan satu lagi, kita juga mengharapkan ada istilahnya, contohnya gimana ya, ada struktur atau dari pihak lain untuk membantu kita, jadi gimana ya, untuk mengasih contoh model-model anyaman yang lain. Contoh kan udah banyak nih yang lain juga nih, jadi kita juga ingin sedikit jadi berbagi pengalaman sama mereka yang udah berpengalaman di bidang kerajinan anyaman bambu, biar kita tidak monoton ya. Siap. Tidak monoton seperti kalau dari dulu kan bikin kerajinannya seperti ini aja nih ya. Jadi kita juga ingin berkembang lebih baik lagi untuk kedepannya, contoh untuk kerajinan yang lainnya. Cuman kita juga kan kalau secara otodidak nih hanya begini doang gitu kan ya. Kalau misalkan ada dari luar juga untuk kasih bimbingan ke kita, bikin apa nih, mereka kasih contoh ke kita gitu kan. Siap. Seperti itu. Oke, terima kasih Iya, Krisno atas sama-sama. waktunya. Nanti saya coba berbincang-bincang sedikit dengan ibu-ibu sih. Iya, boleh. Oke, pemirsa, terima kasih banyak. Kita sedang melihat situasi kondisi aktivitas dari ibu-ibu UMKM Mawar Berkah. Salah satunya dengan ibu siapa ibu? Ibu Mina tuh nggak takut tangannya kepotong gitu. Enggak, Pak. Tergores gitu. Emang udah biasa ya? Udah biasa. Nah, ibu sedang buat apa nih, Bu? Ini buat ini bungku. Bumbu tuh kayak apa sih? Ini. Jaringan terkait itu. Oh, ini dasarnya. Iya. Ini dasarnya. Jadi, Ini dasarnya, kalau ini finishingnya. oh ini finishingnya. Kalau bagian Sehari dapat berapa begini? kalau yang gede mah Ada 10 kali ya. 10-an. Iya. Nah, ibu kalau dari ini sistemnya gimana? Apa bagi hasil atau memang bayar per satuan atau gimana? Oh, ini mau bagi hasil, Pak. Ini Bagi kan hasil. kelompok. Oh, Jadi ini kalau udah ngumpul gitu, tahun bagi hasil. oh dikumpul setahun? Iya. Oh bukan per bulan atau per hari ya? Bukan. Itu kerjanya seminggu itu 2 kali. Seminggu 2 kali Iya. itu hari apa aja? Hari Selasa sama Sabtu. Ibu ini seru loh, jadi sambil ngobrol gitu kan, dia udah tahu posisinya tuh gimana, jadi nggak bakal tergores gitu. Karena udah terbiasa. Udah biasa. Berapa lama ibu? Dari kecil kalau ngalir-ngalir begitu. Dari kecil sudah kegiatan kayak semacam ini. Kegiatan kayak ngayam-ngayam ini kan dari kecil. Kalau gini mah sekarang udah terbiasa semuanya. Kalau yang belum pernah. Ini nanti kalau finishingnya ada finishingnya bu ya, contohnya yang sudah jadi. Oh, saya rasa kirain saya ini garam ternyata bukan. Bukan cuma bekas aja. Oh, finishing. Jadi udah begini saja bentuknya atau memang ada finishing ditambahin pernisan atau apa? Ada lagi ini buat kalau karung. Kalau karung. Iya. Buat ngake nasi. Jadi nasi taruh di atas. Itu yang finishing yang itu. Jadi sobat ekspor model kali. Jadi ini yang belum dari ini jadi ini, gitu ya. Sehari 10. Jadi sistemnya adalah bagi hasil per setahun sekali. Anak udah berapa itu? Udah 5. Udah 5. Oh.
Jadi dari hasil itu bisa menghidupi keluarga Bu ya? Sedikit lah membantu suami. Enggak semuanya dari sini. Oh enggak semuanya dari sini karena pengen aktivitas saja Ibu ya? Aktivitas ibu-ibu di Aktivitas sini. daripada di rumah lain aktivitas ini. Selamat sore Mas, maaf ganggu ibu-ibu ya. Saya ngobrol-ngobrol sejenak. Nggak takut covid Ibu nggak pakai masker? Enggak ada. Nggak ada covid di sini ya? Enggak ada corona. Mungkin saat ini itu informasi bisa saya sampaikan. Bisa kita ketemu lagi di program dan channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.